warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2213062245 dari kelas E13. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran ekspositori. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pembelajaran seakan sudah jadi, karena strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan call and talk. Karakteristik pembelajaran ekspositori. Terdapat beberapa karakteristik dari strategi pembelajaran ekspositori, di antaranya yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikannya dengan ceramah. Kedua, materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Dalam menggunakan metode pembelajaran ekspositori, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru. Setiap prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi pembelajaran merupakan ciri utama dalam metode pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan inilah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam menggunakan metode ini. Karena itu, sebelum metode ini diterapkan terlebih dahulu, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terstruktur, seperti kriteria pada umumnya. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur dan berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seorang atau sumber pesan kepada seseorang atau sekelompok orang atau penerima pesan. Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah pelajaran yang diorganisasi dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu prinsip kesiapan. Kesiapan dalam teori belajar koneksionisme merupakan salah satu hukum belajar. Inti dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu akan merespon dengan cepat dari setiap stimulus yang muncul apabila dalam dirinya sudah memiliki kesiapan. Sebaliknya, tidak mungkin setiap individu akan merespon setiap stimulus yang muncul manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan. Yang keempat, prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pembelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat ini, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Ekspositori yang berhasil adalah apabila melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan atau
disequilibrium, sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambahkan wawasan melalui belajar mandiri. Langkah-langkah pelaksanaan strategi ekspositori. Ada beberapa langkah dalam penerapan metode pembelajaran ekspositori, yaitu yang pertama, persiapan atau preparation. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan adalah A. Mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif. B. Membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. C. Merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa. D. Menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Yang kedua yaitu penyajian atau presentation. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan oleh setiap guru dalam penyajian adalah bagaimana agar materi pembelajaran dapat mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa. Yang kedua, intonasi suara. Yang ketiga, menjaga kontak mata dengan siswa. Yang keempat, menggunakan joke-joke yang menyegarkan. Langkah yang ketiga dalam pelaksanaan strategi ekspositori yaitu menghubungkan atau correlation. Langkah kolerasi adalah yang menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Langkah keempat dalam pelaksanaan strategi ekspositori yaitu menyimpulkan atau generalization. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pembelajaran yang telah disajikan. Menyimpulkan berarti pula memberikan keyakinan kepada siswa tentang kebenaran suatu pemaparan. Dengan demikian, siswa tidak merasa ragu lagi akan penjelasan guru. Langkah kelima yaitu penerapan atau application. Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Melalui langkah ini, guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pembelajaran oleh siswa. Teknik yang bisa dilakukan pada langkah ini diantaranya: yang pertama, dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Yang kedua, dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pembelajaran yang telah disajikan. Dalam setiap strategi pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, saya akan menjelaskan kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan metode pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Hal ini disebabkan metode ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama, dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasaan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara ini, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi atau melalui pelaksanaan demonstrasi. Yang keempat, strategi pembelajaran ekspositori ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Nah, selain kelebihan, pembelajaran ekspositori memiliki kekurangan. Kekurangan strategi ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori memiliki kekurangan diantaranya: yang pertama,
Strategi pembelajaran ekspositori ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, karena strategi pembelajaran ekspositori ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan kemampuan bertutur atau berkomunikasi, dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu, sudah dapat dipastikan proses pembelajaran tidak mungkin berhasil. Yang kelima, gaya komunikasi strategi pembelajaran ekspositori lebih banyak terjadi satu arah atau one-way communication. Maka, kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan terbatas pula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengatasi kekurangan dari strategi ekspositori. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Kombinasikan ekspositori dengan diskusi kelas, tanya jawab, dan aktivitas interaktif untuk memastikan siswa tetap terlibat dan tidak pasif. Yang kedua, menggunakan alat bantu visual atau audio. Memanfaatkan multimedia seperti video, presentasi PowerPoint, dan diagram dapat membantu memperjelas materi dan membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, memberikan contoh nyata. Gunakan kasus konkret dan studi kasus untuk mengaitkan teori dengan praktik sehingga siswa dapat memahami relevansi materi yang diajarkan. Yang keempat, mengadakan sesi refleksi. Berikan waktu bagi siswa untuk merefleksikan dan merenungkan materi yang telah dipelajari, serta mendorong mereka untuk mengajukan pertanyaan. Yang kelima, memberikan tugas mandiri. Berikan tugas atau proyek yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh secara mandiri. Yang keenam, memperlihatkan kecepatan mengajar. Sesuaikan kecepatan mengajar dengan kemampuan siswa untuk memastikan semua siswa dapat mengikuti dan memahami materi yang diajarkan. Yang ketujuh, mengadakan evaluasi berkala. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur pemahaman siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menjaga variasi dalam metode pengajaran. Kombinasikan metode ekspositori dengan metode pembelajaran lain seperti pembelajaran kooperatif, diskusi kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek untuk menjaga variasi dan mencegah kebosanan. Mungkin itu saja penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Putri Cahyati undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. This time I want you.